buku rasanya waduh harus Maniman ya? Iya Bu, harus Maniman ya? Iya Bu, harus. Karena di lantai 3 itu kita sediakan banyak komputer kan, itu maksudnya untuk mengakses koleksi-koleksi digital. Ini ruang perpus apa ruang apa ya? Kok isinya ruang belajar. Jadi khawatir kalau nanti bisa sampai di luar fakultas atau mungkin ke satu universitas, mahasiswa FEB malah tidak berbahagia. Untuk sistem perpustakaan itu kita sudah terintegrasi antara universitas sampai dengan fakultas. Login with SNO gitu kan. Yang kira-kira fasilitas mana sih Bu yang paling sering digunakan oleh mahasiswa FEB? Ekonomi atau mungkin mau ke fakultas lain kok ternyata penelitiannya sama ini dengan di fakultas psikologi gitu, mungkin tentang psikologi. Boleh teman-teman berkunjung ke psikologi dan itu free ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan kita semua. Halo semuanya, selamat datang di Sosialisasi Perpustakaan 2025. Senang sekali bisa menyapa para pendengar setia, khususnya warga ekonomi yang selalu senantiasa semangat mencari ilmu dan pengalaman baru. Podcast hari ini mengangkat tema besar Core of Knowledge mahasiswa FEB, di mana lewat obrolan ini kita akan sama-sama menggali bagaimana mahasiswa bisa memanfaatkan sumber pengetahuan, inspirasi, dan fasilitas yang ada untuk terus berkembang. Tentu saja, saya tidak sendiri di sini. Kita sudah kedatangan tamu yang sangat amat istimewa, teman-teman, yaitu pustakawan FEB Undip, yaitu Ibu Nila Nurjana. Selamat pagi, Ibu. Pagi. Bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah, gitu ya Bu ya. Pertama-tama terima kasih Ibu sudah hadir pada pagi hari ini untuk kita coba menggali soal perpustakaan yang ada di FEB, baik dari fasilitas dan lain halnya begitu. Apakah Ibu udah siap? Gimana Bu? Insya Allah. Insya Allah udah siap gitu ya teman-teman. Kebetulan Ibu Nila Nurjana pun sudah siap. Jadi mungkin kita bisa langsung mulai saja gitu ya teman-teman untuk sosialisasi perpustakaan kali ini, karena pasti teman-teman yang nonton juga udah pada gak sabar kan gitu ya. Oke, baik Ibu, mungkin kita masuk ke hal-hal yang mungkin ya bisa disebut paling dasar terlebih dahulu gitu ya Bu ya, terkait dengan fasilitas perpustakaan yang ada di FEB gitu Bu. Mungkin bisa dijelaskan kiranya fasilitas apa saja yang bisa dimanfaatkan gitu oleh mahasiswa FEB gitu ya Bu, yang ada di FEB Undip ini. Baik, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu ya Mas. Iya Ibu. Saya salah satu pustakawan yang ada di perpustakaan FEB Undip. Nama saya Nila Nurjana. Dan saya sudah bertugas di perpustakaan itu sejak tahun 2002. Ya. Bagus sekali nih, saya apresiasi untuk acara sosialisasi Saji Senat ini ya, yang diselenggarakan secara online, sehingga bisa dinikmati atau mungkin diakses oleh semua mahasiswa, tidak hanya yang ke perpustakaan ya, barangkali yang belum tahu perpustakaan itu bisa tahu ya apa itu perpustakaan, dan endingnya nanti perpustakaan bisa dimanfaatkan secara maksimal gitu. Nah, jadi begini, di perpustakaan itu saat ini untuk sementara kita itu mempunyai 3 lantai. 3 lantai, jadi ada lantai 1 itu namanya ruang sirkulasi, kemudian lantai 2 ruang referensi, dan ketiga ruang vigilin. Mungkin saya sedikit ke depannya itu sebenarnya nanti perpustakaan itu akan berpindah 1 lantai di lantai 1 ya ke depannya, jadi agar mungkin aksesnya lebih mudah, kemudian tersentral gitu kan, tidak ada yang naik gitu. Terus nanti lantai 2 itu untuk kelas, dan lantai 3 itu untuk Bloomberg dan UPK atau lab gitu. Nah, tapi karena belum masih dalam rencana, jadi kita masih di 3 lantai itu. Jadi untuk masing-masing itu lantai 1 itu sirkulasi, jadi mungkin teman-teman yang sudah pernah masuk ke sirkulasi ya, mungkin akan lihat kok di ruang sirkulasi itu ruang bacanya dikit gitu, mejanya dikit, kursinya dikit, dan raknya banyak gitu kan. Memang untuk ruang sirkulasi itu settingannya adalah mahasiswa itu diharapkan membaca di tempat itu tidak banyak gitu. Jadi karena apa? Karena koleksinya itu bisa dipinjam dan bisa dibawa pulang gitu. Jadi memang kita setting banyak koleksi yang ada di situ, tetapi ruang bacanya sedikit gitu, kita minimalisir. Jadi
diharapkan mahasiswa itu cari-cari buku, yang baca-baca sebentar, kemudian nanti buku itu bisa dipinjam untuk dibawa pulang gitu. Kemudian naik ke ruang referensi, itu kita di ruang referensi banyak koleksi ya, ada koleksi buku juga, ada koleksi jurnal dalam bentuk hard copy, kemudian ada koleksi majalah juga, kemudian ada koleksi tugas akhir yang dalam bentuk hardbook atau dalam bentuk fisik gitu kan. Nah itu nanti mahasiswa untuk di lantai 2 itu mungkin teman-teman akan melihat juga itu banyak ruang bacanya cukupnya lebih banyak di situ, karena memang untuk ruang referensi itu disetting memang untuk koleksi itu tidak bisa dibawa pulang. Jadi memang harus dibaca di tempat atau mungkin dicatat-catat gitu, tapi tidak bisa dipinjam atau dibawa pulang. Nah kemudian nanti kita naik ke lantai 3, itu mungkin teman-teman bisa ketemu namanya ruang dijilid gitu ya. Memang ruang dijilid itu sebenarnya disetting, nanti teman-teman juga dulu, ini ruang perpus apa ruang apa ya, kok isinya ruang baca toh ya, cuma ada meja-meja, kursi-kursi gitu ya. Memang itu kita meng-create ruang itu sebagai workspace area gitu, jadi mahasiswa itu lebih cozy untuk belajar gitu. Dan di situ koleksinya adalah koleksi digital. Jadi misalnya baik itu kita produksi koleksi sendiri itu di ruang dijilid, atau mungkin kita membimbing mahasiswa untuk mengarahkan mungkin yang belum tahu koleksi digital kita. Nah itu bisa kita arahkan, juga bisa mahasiswa mengakses di situ, karena di lantai 3 itu kita sediakan banyak komputer kan, itu maksudnya untuk mengakses koleksi digital kita gitu. Baik itu yang terintegrasi dengan pusat atau terintegrasi dengan universitas maupun yang milik FEB sendiri gitu. Kurang lebihnya itu Mas. Oke. Tadi menarik Bu soal pinjam meminjam gitu, karena kebetulan saya sebagai mahasiswa kalau beli buku rasanya waduh harus ya. Iya Bu, ngeluarin spend uang lagi gitu. Nah, kiranya tata cara untuk peminjaman buku di perpustakaan FEB ini kiranya itu seperti apa sih Bu? Apakah harus ada syarat tertentu, harus mahasiswa FEB aja kah, atau mungkin dari luar FEB boleh meminjam di perpustakaan FEB? Ya, baik. Memang kalau untuk peminjaman itu memang kita khususkan untuk mahasiswa FEB aja. Kenapa alasannya? Karena kan kita itu mahasiswanya juga banyak kan, mahasiswa FEB, khawatirnya kalau nanti dipinjam sampai di luar fakultas atau mungkin satu universitas, mahasiswa FEB malah tidak kebagian gitu kan. Itu alasannya satu. Kemudian untuk tadi pertanyaan bagaimana caranya ya. Jadi alhamdulillah kita itu sudah 3 tahun terakhir ini kita itu untuk sistem perpustakaan itu kita sudah terintegrasi antara universitas sampai dengan ke fakultas ya. Jadi universitas, fakultas, kemudian antar fakultas gitu, mungkin FEB ke hukum ke psikologi gitu kan sudah terintegrasi. Kita menggunakan satu aplikasi yang namanya Slim gitu. Slim. Jadi itu memudahkan mahasiswa, karena kalau zaman dulu kan kita untuk menjadi anggota perpus kita harus daftar sendiri gitu kan. Terus nanti perpustakaan FEB mengeluarkan kartu sendiri, nanti perpustakaan fakultas lain mengeluarkan kartu sendiri, nanti perpustakaan universitas menggunakan kartu sendiri. Tapi untuk sekarang itu karena sudah terintegrasi dalam aplikasi Slim itu, jadi mahasiswa cukup menggunakan KTM. Jadi dengan kartu mahasiswa itu mahasiswa bisa masuk di universitas, bisa di fakultas ekonomi, atau mungkin mau ke fakultas lain kok ternyata penelitiannya sama ini dengan di fakultas psikologi gitu, mungkin tentang psikologi ada boleh teman-teman berkunjung ke psikologi, dan itu free ya, kita sama universitas free. Dan untuk pendaftarannya sangat mudah, jadi teman-teman cukup scan di barcode itu, habis scan itu cukup klik yang SSO, login with SSO itu, sesudah keluar gambar orang tuh otomatis teman-teman sudah terdaftar, dan ketika teman-teman mau minjam itu tinggal menyerahkan KTM-nya, dan sudah terproses gitu. Ya ini hal yang baru juga, saya baru tahu. Karena dulu itu saya pernah bikin kartu warna biru. Misalkan FEB itu yang melakukan fakultas sendiri ya.
Ya sekarang jadi lebih mudah gitu ya teman-teman, kalau misal teman-teman mahasiswa mau pinjam buku gitu ya, baik di FEB maupun di universitas, tadi tinggal download aplikasi Slim namanya Bu ya? Ya, nggak usah di-download, jadi teman-teman tinggal scan itu di setiap perpustakaan itu ada scan pendaftaran itu kan, ya scan nanti login with SSO gitu kan, nah sudah itu kan teman-teman sudah punya akun SSO semua nih ya, login with SSO nanti udah otomatis sudah langsung terdaftar kalau itu udah dimasukin. Oke, berarti lebih mudah lagi gitu teman-teman, gak usah perlu pakai aplikasi, teman-teman langsung datang ke perpustakaan yang ada barcode-nya, tinggal di scan ya Bu ya? Scan ya. Oke, baik Bu. Nah, tadi kan ada beberapa ruangan-ruangan di perpustakaan ya Bu ya, ruang sirkulasi, koleksi, dijilid gitu ya Bu ya. Nah, kira-kira dari pengalaman Ibu dari tahun 2002 gitu ya Bu ya, sampai tahun sekarang sudah cukup amat sangat panjang. Kira-kira fasilitas mana sih Bu yang paling sering digunakan oleh mahasiswa FEB? Gitu. Baik, sebenarnya itu Bismillah aja, kita itu memang untuk perpustakaan FEB ya bukannya sombong ya, memang kita tuh sudah mengikuti dari saya mungkin pertama kali di sini ya 2002 itu kan teknologi juga masih apalah gitu kan, maksudnya kita masih dulu, saya ingat perpustakaan masih menggunakan namanya WinAssist, itu masih under Windows itu, kemudian berkembang kita pakai SimaWeb, terus berkembang sekarang tuh jadi pakai Slim, jadi kita tuh memang sudah berprogres terus sesuai dengan mengikuti zaman, termasuk mungkin saat ini kita sudah mencoba lari ke yang digital gitu kan, karena kita juga mengikuti anak-anak sekarang yang mungkin lebih nggak suka baca buku ya mungkin. Kalau zaman saya dulu nggak tahu juga karena mungkin ngaruh HP juga ya, karena itu kan smartphone itu sekarang kita dari HP itu sudah bisa mengakses apa-apa. Kalau zaman saya dulu kuliah, berarti saya kuliah itu belum ada HP kelihatannya, masih telepon rumah itu kan, jadi orang itu cenderung menghabiskan waktu kan dengan membaca, jadi buku itu lebih teman-teman mahasiswa bawa kemanapun, atau mungkin kalau pameran-pameran buku di universitas-universitas itu lebih rame gitu kan, beda karena sekarang ya. Meskipun saya juga nggak menjudge bahwasanya mahasiswa sekarang kurang baca, enggak, barangkali mungkin di HP-nya itu banyak koleksi digitalnya, saya kan juga nggak tahu, banyak baca buku-buku digital karena kan eranya sudah lebih mudah gitu, lebih mudah. Kemudian yang sering digunakan mana gitu, sebenarnya kalau kecenderungan tuh sama saja Mas, cuman tergantung dia semester berapa gitu malah. Kalau anak-anak semester baru itu kebanyakan aksesnya semester baru, semester tengah itu di lantai 1 kalau menurut saya malah, karena mungkin banyak dimotivasi dosen ya, kamu baca ini, makanya nanti kalau mata kuliah manajemen apa ini referensi ini baca ya di perpustakaan, nah jadi berbondong-bondong pada pinjam buku di perpustakaan. Padahal kalau zaman dulu sih ada sampai balapan gitu ya, maksudnya balapan kan takut kehabisan gitu. Ya, betul, kemudian kalau yang di lantai 2 referensi itu banyak yang masih tingkat akhir biasanya, yang mau pada nulis skripsi gitu kan, termasuk di lantai 3. Lantai 3 itu mungkin lebih random ya, semester 1 ada, semester 2 ada, semester tengah ada, semester akhir ada, karena kan banyak mahasiswa akhir yang di lantai 3 itu banyak kan aksesnya lewat digital itu, skripsi itu lewat digital. Oke, ya mungkin menyinggung saya juga gitu ya teman-teman, karena kebetulan saya mahasiswa semester akhir gitu ya, sekarang lagi fokus skripsi. Jadi ya ada tempat yang kiranya bisa digunakan gitu ya oleh teman-teman mahasiswa, baik itu dari semester awal hingga semester akhir, disediakan gitu untuk teman-teman yang di semester awal, teman-teman yang memiliki buku bisa ada di lantai 1 ya. Untuk teman-teman yang mau mengerjakan tugas atau skripsi gitu ya, khususnya teman-teman semester akhir bisa di lantai 2 dan juga lantai 3 gitu, walaupun ya di lantai 3 nya agak random gitu ya, semester awal dan semester akhir. Oke, Ibu, nah tadi bicara soal rencana perpindahan perpustakaan yang mau dijadikan satu di lantai 1 gitu ya. Nah selain itu ada nggak sih Bu inovasi lain dari perpustakaan FEB ini untuk kedepannya gitu, selain mungkin ya perpindahan perpustakaan yang ada di lantai 2 dan 3 jadi pindah semua ke lantai 1 gitu. Ada, dan ini mungkin yang perlu saya sampaikan ke teman-teman, jadi terkait dengan integrasi tadi ya. Jadi integrasi itu kan dari universitas ke fakultas. Jadi memang
tadi kan sebelum sedikit perusahaan udah arahnya ke Lessbook. Lessbook itu kita lebih banyak untuk anggaran itu kita alihkan untuk anggaran yang e-book atau buku-buku digital gitu. Termasuk koleksi skripsi dan tesis itu kan mulai tahun 2025 itu kita sudah tidak menerima dalam bentuk hard copy. Jadi ketika lulus teman-teman cukup upload mandiri di repositori itu skripsinya, jadi tidak perlu menyerahkan hard copy. Itu kan juga termasuk meminimalisir banyak buku gitu kan. Jadi banyak buku atau banyak hard copy karena kan kita juga keterbatasan ruang gitu. Terus kemudian mungkin lebih simpel aja, mahasiswa kalau butuh skripsi judul ini tinggal akses di repo atau yang itu yang terbaru kita itu namanya FEB Digilib. FEB Digilib. Itu yang punyanya kita, punyanya fakultas sendiri ya. Itu namanya aplikasi FEB Digilib itu. Sebenarnya aplikasi itu sama dengan aplikasi di manual, tapi cuman kita alihkan ke dalam bentuk digital gitu. Jadi di situ teman-teman bisa minjam juga, bisa mengembalikan juga ada sistemnya di situ, dan teman-teman juga bisa mengakses full text skripsi dan tesis di FEB Digilib itu. Nah, cuman memang karena itu ada jangka banyak ya, jadi cuman 5.000, jadi memang untuk yang terbaru itu belum kita taruh di FEB Digilib itu yang pertama. Tapi nanti teman-teman bisa request kalau ternyata Bu saya butuh yang ini tapi belum ada di FEB Digilib, nanti kita pindah ke situ. Kemudian yang kedua, kita itu berlangganan yang namanya e-jurnal itu banyak Mas sebenarnya. Dan itu mungkin tidak tahu kalau teman-teman S1 sudah memanfaatkan secara maksimal apa belum. Itu kan kita langganan dari universitas itu. Jadi kalau yang digital itu cenderung banyaknya kita satu universitas biar lebih anggarannya lebih simpel. Nah itu teman-teman kalau e-jurnal itu bisa mengakses melalui SSO. Jadi kalau teman-teman buka SSO itu ada e-jurnal, itu teman-teman klik aja itu koleksi e-jurnal kita banyak di situ. Bahkan ada yang e-book juga di situ. Itu bisa diakses seluruh universitas gitu. Kemudian kita di Unida juga langganan juga namanya AI tapi premium Mas. AI. Iya, AI tapi premium. Biasanya kan teman-teman kan mungkin pakainya ChatGPT atau mungkin pakai apa. Tapi ini yang premium. Jadi mungkin lebih fasilitasnya lebih lebih luas, terus lebih bisa untuk yang khusus penelitian. Jadi macamnya banyak, ada 15 macam AI-nya itu, nggak cuma ChatGPT aja. Jadi itu teman-teman bisa akses lewat perpustakaan universitas juga bisa, lewat fakultas juga bisa. Kalau fakultas nanti aksesnya memang di lantai 3 di Digilib itu tadi. Dan nanti memang itu akunnya tidak kita share secara publis ke mahasiswa karena kan tiap bulan, tiap minggu kita ganti passwordnya. Jadi kalau mahasiswa butuh bisa langsung ke lantai 3. Ada juga itu namanya Grammarly. Grammarly kita juga langganannya lumayan itu. Jadi mungkin kalau teman-teman mau translate itu kan lewat Google tuh. Itu mungkin kan kadang masih berantakan itu Mas. Setelah itu tata bahasanya bisa diperbaiki lewat Grammarly itu. Banyak betul ternyata ya Bu ya, baik itu dari inovasi yang akan dilakukan oleh perpustakaan FEB, mulai juga dengan fasilitas gitu ya. Mungkin teman-teman maba di sini masih belum tahu terkait fasilitas apa, ternyata amat sangat banyak dan amat sangat membantu gitu kalau bisa kita gunakan dengan baik gitu. Nah menarik Bu tadi soal FEB Digilib gitu ya. Ini kayaknya cuma ada di FEB doang. Jadi mungkin aku nggak tahu di fakultas lain gimana, tapi coba kita kulik sedikit perihal FEB Digilib ini gitu. Jadi soal FEB Digilib ini itu fungsinya itu buat apa sih Bu untuk para mahasiswa yang ada di FEB? Baik. Jadi kalau FEB Digilib ini memang aplikasi ya Mas. Jadi sebuah aplikasi, jadi teman-teman harus download dulu itu. Jadi teman-teman bisa download pakai Android bisa, atau mungkin pakai iPhone itu iOS juga bisa. iOS itu. Nah nanti kalau teman-teman sudah mendownload aplikasi itu, nanti silahkan mendaftar. Nah kalau sudah daftar itu nanti teman-teman akan, tapi perlu diperhatikan di sini pendaftaran itu satu menggunakan email SSO, dua untuk kartu identitasnya menggunakan KTM. Kenapa harus itu? Karena itu untuk memfilter, karena yang bisa menjadi anggota FEB Digilib hanya mahasiswa FEB, dan kita bisa memfilternya itu dari email SSO itu
sama KTM. Kalau makanya kalau mungkin ada teman-teman yang mendaftar kok pakai KTP, itu akan lama diverifikasinya karena kita masih bertanya-tanya itu betul-betul mahasiswa FEB atau bukan gitu. Dan nanti sesudah diverifikasi sama admin, teman-teman dapat email itu sudah langsung bisa diakses itu FEB Digilipnya. Nah di situ teman-teman bisa ada koleksi e-book, jadi seperti yang disirkulasi itu buku tapi ini dalam bentuk digital. Kemudian koleksi tugas akhir itu seperti yang di lantai 2 itu misalnya skripsi, tesis, disertasi tapi dalam bentuk digital gitu kan. Dan itu semua bisa dipinjam dan bisa dikembalikan dan teman-teman bisa lihat full text-nya juga, bahkan yang buku pun teman-teman bisa download. Kalau aku pengen punya bukunya ini bisa di-download. Itu gratis, Bu? Gratis. Cuman mungkin di sistemnya itu ada sedikit teman-teman nggak bisa download langsung banyak full gitu. Jadi misalnya hari ini berapa halaman, besok diteruskan berapa halaman lagi, besok diteruskan. Nah ini karena FEB Digilip itu sebenarnya sangat-sangat membantu teman-teman karena teman-teman bisa akses dimanapun ya. Kita harapannya sih perpustakaan itu tetap rame ya, tetap makanya kita akan menyediakan tempat yang lebih cozy gitu, lebih enak untuk mahasiswa belajar. Tapi diharapkan teman-teman juga meskipun udah ada FEB Digilip tetap berkunjung ke perpustakaan juga. Tapi dengan ini kan teman-teman bisa akses dimanapun. Misalnya teman-teman lagi di kelas nih bisa, lagi di taman di FEB bisa, atau mungkin lagi teman-teman di rumah bisa gitu. Lebih simpel gitu. Menarik begitu ya teman-teman soal FEB Digilip ini gitu ya, bagaimana coba apa yang dilakukan inovasi dari perpustakaan untuk coba mendigitalisasi gitu ya Bu ya, mengikuti zaman yang ada, baik itu dari segi koleksi-koleksi buku, terus juga koleksi-koleksi skripsi daripada mahasiswa. Itu tentu teman-teman mahasiswa FEB bisa akses lewat FEB Digilip itu tadi. Nah tadi juga sudah dijelaskan bagaimana tata cara pendaftarannya gitu ya teman-teman. Ingat jangan pakai KTP gitu teman-teman ya, karena verifikasinya lama gitu teman-teman. Jadi teman-teman harus pakai KTM gitu ya dan masukkan email SSO gitu. Sudah hampir 20 menit Ibu, kita sudah berbincang soal perpustakaan yang ada di FEB, lalu juga perihal FEB Digilip itu sendiri gitu ya Bu. Semoga kedepannya apa yang menjadi inovasi dari perpustakaan ini bisa cepat terrealisasi, dan harapannya juga dengan adanya podcast sosialisasi perpustakaan ini bisa memperkenalkan lebih jauh begitu ya perpustakaan yang ada di FEB ini, fasilitas-fasilitasnya, serta mahasiswa tentunya khususnya warga ekonomi bisa mempergunakan fasilitas yang ada di FEB ini dengan sebaik mungkin. Gitu, Ibu. Terima kasih Ibu Nila atas kesempatannya sudah berbagi cerita soal perpustakaan yang ada di FEB ini. Saya gitu ya teman-teman, Fauzan Dwi Prasetyo selaku host acara pada pagi hari ini tentang sosialisasi perpustakaan pamit undur diri. Sampai jumpa di sosialisasi perpustakaan selanjutnya. Terima kasih teman-teman semuanya.